Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi satu topik ya tentang kehamilan. Jadi gizi bagi ibu hamil. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan kehamilan? Kehamilan itu merupakan satu proses yang merantai dan berkesinambungan. Dan kehamilan ini dimulai dari terjadinya proses ovulasi ya sampai dengan akhirnya terjadi konsepsi begitu. Nah, kemudian ketika terjadi kehamilan, maka perubahan-perubahan apa saja sih yang mungkin ya terjadi, dan bukan mungkin lagi ya, pasti ya. Nah, yaitu pertama adalah perubahan fisiologi. Ya, kemudian yang kedua adalah komposisi hormon tubuh juga akan mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya perubahan metabolisme dalam tubuh. Nah, dari perubahan-perubahan selama masa kehamilan ini tentu saja akan mempengaruhi status gizi dari wanita tersebut. Gitu. Nah, kenapa bisa? Ya, karena apa? Di dalam tubuh ibu hamil tersebut akan terjadi utamanya adalah pertambahan berat badan. Jadi secara fisiologis ya. Nah, ini pasti ada kaitannya juga dengan nanti komponen hormon, kemudian juga metabolisme. Secara umum ibu hamil ini akan terjadi pertambahan berat badan. Kenapa bisa terjadi pertambahan berat badan? Karena apa? Adanya komponen-komponen yang muncul. Pertama adalah dari kaitannya dengan produk kehamilan. Ya, produk kehamilan itu apa aja? Ya, tentu saja janin yang dikandungnya. Ya, kemudian ada cairan amnionnya, kemudian ada plasentanya. Ya, karena kita tahu fungsi plasenta adalah sebagai tempat makan ya. Jadi apa namanya? Reservoirnya ya. Gitu. Kemudian yang kedua, selain produk kehamilan adalah jaringan tubuh ibu sendiri juga mengalami perubahan. Nah, darahnya, volumenya semakin meningkat, kemudian cairan ekstravaskulernya, uterusnya juga iya, payudaranya juga iya, lemaknya juga akan semakin meningkat. Nah, sehingga produk kehamilan dan jaringan tubuh ibu ini otomatis akan meningkatkan berat badan ibu tersebut. Nah, apakah normal? Jelas normal ya peningkatan berat badan tersebut. Yang nggak normal adalah kalau ibu hamil tetapi tidak mengalami penambahan berat badan. Hanya saja ya perlu kita ingat berapa sebetulnya kenaikan berat badan yang normal. Ya. Kenapa? Ketika yang namanya berat badan itu akan menunjukkan bagaimana sebetulnya status gizi ibu hamil tersebut. Nah, normalnya ketika kehamilan berlangsung dan ini bagi kehamilan secara normal ya, artinya ibu hamilnya juga dalam keadaan status gizi yang normal atau baik. Maka pembagiannya adalah seperti ini. Pada saat ibu masuk ke kehamilan 3 bulan pertama atau yang kita sebut sebagai trimester pertama, itu peningkatan berat badannya kurang dari 1 kilogram. Kurang lebih ya, kisarannya adalah 1 kilogram. Kenapa hanya kurang dari 1 kilogram saja? Nah, coba kita perhatikan. Karena adanya perubahan-perubahan hormon ya pada saat awal kehamilan, inilah yang menyebabkan ibu harus beradaptasi. Sehingga terlihat ya ibu hamil pada awal-awal trimester pertama itu ada mual, ada muntah, kita kenal juga dari istilah hiperemesis gravidarum, ya, morning sickness karena kalau pagi-pagi muntahnya gitu ya. Nah, inilah penyebab kenapa kenaikan berat badannya hanya sedikit saja. Ya, di samping karena penyebab-penyebabnya misalkan jadinya juga pertumbuhannya jelas ya masih lambat. Gitu. Kemudian pada trimester kedua ini akan terjadi peningkatan berat badan lagi kurang lebih sekitar 3 kg karena ibu sudah mulai beradaptasi. Ya, yang tadinya pada trimester pertama ibu nggak bisa makan, ya, makannya cuma sedikit, mual, muntah dan seterusnya. Tetapi pada masuk trimester kedua ini ibu hamil sudah mulai bisa, ya, stabil ya keadaan hormonal tubuhnya.
Kemudian pada trimester ketiga, kebutuhan akan semakin banyak, maka otomatis kenaikan berat badan, ya, jadi asupan gizi yang dibutuhkan semakin banyak, kenaikan berat badannya juga akan semakin meningkat. Nah, pada trimester ketiga ini, ibu hamil peningkatannya kurang lebih sekitar 6 kg. Bu, bagaimana kalau pada trimester ketiga peningkatannya 7 kg? Tidak ada masalah. Selama ketika ibu status gizi awal, ya, pada saat kehamilan di dalam keadaan normal atau baik, maka kenaikan berat badannya ada di rentang 10-12 kg saja. Begitu. Nah, kemudian untuk kenaikan berat badan ideal ibu hamil, kalau status gizi awal, ya, jadi ketika ibu seorang wanita sebelum kehamilan status gizinya gemuk, ya, atau overweight atau obes, maka kenaikan berat badan sepanjang masa kehamilannya kurang lebih sekitar 7 kg saja. Tetapi kalau status gizi ibu sebelum atau awal kehamilan itu dia kurus, ya, atau underweight, maka kebutuhan peningkatan kenaikan berat badannya juga otomatis akan lebih tinggi, ya, kurang lebih sekitar 12,5. Ada beberapa referensi yang menyebutkan 16 kg, itu tergantung, ya, kurusnya seberapa, kurus tingkat ringankah atau kurus tingkat beratkah. Maka kita perlu, ya, mengecek pada saat masa remaja, pada saat sebelum menikah, sebetulnya bagaimana sih kondisi status gizi kita. Nah, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan indeks massa tubuh per umur. Jadi kalau kalian buka, ya, coba Google, kemudian lihat standar antropometrinya Kemenkes RI, ya. Jadi kalau orang dewasa itu kan kita mengukurnya dengan menggunakan indeks IMT per U. Nah, maaf, IMT saja, ya, IMT. Nah, ketemu tuh, misalkan kalau IMT kan rumusnya adalah berat badan per TB kuadrat, TB-nya dalam kilogram. Ya, jadi tinggal dihitung berat badannya sekian kilogram. Kemudian tinggi badannya dalam dalam meter, kemudian dikuadratkan. Nanti ketemunya IMT-nya berapa? Nah, nanti dikategorikan, kita lihat ya kategorinya dari Kemenkes punya. Sebetulnya ibu hamil tersebut atau remaja tersebut atau orang dewasa tersebut kategorinya sebetulnya apakah dia normal, apakah dia overweight atau gemuk, ataukah dia obes, atau malah sebaliknya, apakah dia kurus tingkat ringan atau kurus tingkat berat, gitu. Karena masing-masing punya nilai atau rentang yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau di sini ibu kurusnya 12,5, ya iya, tetapi bagaimana juga kalau misalkan dia memang kurusnya kurus tingkat berat, nah otomatis kebutuhan bisa nyampe 16, 18, ya, tergantung dari kondisi awal. Nah, lalu memang kenapa sih kita harus memperhatikan status gizi pada ibu hamil? Karena ternyata ketika ibu hamil dalam kondisi status gizi yang kurang atau buruk, atau mungkin sebaliknya, ya, ketika status gizinya lebih, ya, atau obes, ini akan berdampak pada dirinya sendiri sekaligus dari janin atau bayi yang dikandungnya. Nah, andaikan kenaikan berat badannya kurang dari normal, ya, ada kemungkinan resiko terjadinya mengalami keguguran, mungkin bayinya lahir prematur, ya, mungkin bayinya ketika lahir akan BBLR atau berat lahirnya rendah. Kemudian pada saat melahirkan dia mengalami gangguan kekuatan rahim, ya. Jadi ini banyak terjadi, ya, dia tidak bisa kuat mengejan gitu. Kemudian kemungkinan juga akan terjadinya perdarahan postpartum, jadi perdarahan setelah melahirkan. Nah, kemudian bagaimana kalau status gizinya ibu hamil tersebut overweight atau mungkin obes? Maka resikonya bisa pada bayinya, bisa beresiko juga kepada ibu tersebut. Kenapa? Kondisi pada kalau overweight, ya, atau obes, maka bayi yang dilahirkannya kemungkinan besar, ya. Kemudian resikonya 2 kali meningkat, ya, untuk mengalami kerusakan pada neural tube.
kemudian juga akan beresiko juga terhadap kerusakan pada organ jantungnya. Nah, bagaimana dengan ibu tersebut? Maka kemungkinan akan mengalami resiko diinduksi, ya, kemudian mungkin disesar, mungkin juga dia akan mengalami postpartum hypertension, jadi hipertensi setelah melahirkan, atau mungkin terjadinya infeksi juga, atau bisa jadi ya selama kehamilan ya sampai dengan setelah kehamilan akan terjadi gestasional diabetes, jadi diabetes yang terjadi selama masa kehamilan. Gitu. Nah, jadi dari keadaan-keadaan tersebut baik status gizi yang kurang atau status gizi yang lebih, atau mungkin kekurangan dari beberapa satu atau beberapa jenis zat gizi, ini akan berdampak pada sistem nervousnya embrio. Maka kalau sistem nervousnya terjadi rusak atau gangguan, maka pertumbuhan embrionya juga akan berjalan dengan tidak optimal, dengan normal. Kemudian resiko terjadinya kesehatan gigi pun itu juga nanti akan berpengaruh. Karena apa? Loh, ibunya aja kekurangan atau defisiensi beberapa zat gizi mikro, utamanya adalah kalsium. Kemudian adanya juga rawan untuk terkena infeksi, jadi gampang terkena infeksi. Ya, nanti pada saat dia sudah masuk ke siklus usia tahapan kehidupan remaja atau mungkin dewasa. Nah, sekaligus nantinya akan beresiko tinggi mengalami penyakit yang masuk dalam kategori tidak menular, ya, diabetes, hipertensi, stroke, kemudian juga jantung. Maka pada saat ibu sedang mengalami kehamilan, perlu diperhatikan kebutuhan gizi atau nutrisi yang adekuat atau yang sempurna, baik sebelum kehamilan berlangsung, selama kehamilan berlangsung, bahkan setelah kehamilan berlangsung. Artinya ketika ibu selesai melahirkan, jadi postpartum. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita harus melihat bagaimana peningkatan berat badan selama kehamilannya. Ya. Periksa tekanan darahnya, bagaimana glukosa darahnya, ya, kemudian usia janinnya kira-kira berat badan janinnya sudah sesuai dengan usia pertumbuhan janinnya atau tidak, gitu. Itu perlu diperhatikan. Makanya kita perlu ngecek ya secara teratur, secara rutin ke dokter, jadi kontrol kehamilan. Jadi kita tahu nanti perkembangan janin maupun ibunya sendiri seperti apa ya tingkat kesehatannya. Kemudian kita juga harus memperhatikan nutrisi kehamilan secara adekuat, karena ini juga tadi yang sudah saya sebutkan ya, akan mempengaruhi pertumbuhan fetal dan juga sekaligus plasentalnya. Nah, jadi berpengaruh terhadap kesehatan ya. Jadi nutrisi adekuat itu berpengaruh terhadap kesehatan dan juga outcome dari kehamilannya, yaitu bayi, jadi janin ya, janin, kemudian bayi yang kemudian akan dilahirkannya. Dan tentu saja ya, supaya ibu hamil bisa meraih dan menjaga kesehatan berat badannya selama masa kehamilan. Untuk itulah ya, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan seimbang ya, tentu saja sesuai ya dengan perkembangan masa kehamilannya. Nah, laki-laki perlu diperhatikan ya, makanan seimbang dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Apakah seperti itu? Tidak ya, kita perlu ingat bahwa makanan seimbang ya, gizi seimbang itu akan beda dengan 4 sehat 5 sempurna.
pedoman Sehat 5 Sempurna sekarang sudah tidak kita gunakan lagi. Yang kita gunakan adalah pedoman gizi seimbang. Jadi kita harus pastikan bahwa dalam setiap kali porsi makan, ya, itu kita harus perhatikan adanya kelompok makanan karbohidrat, ya, kemudian ada sayuran, ya, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada lauk pauk baik dari hewani maupun dari nabati, ya, kemudian cairannya, ya, kemudian produk olahannya juga itu juga termasuk, ya, kemudian juga penggunaan dari garam, kemudian gula, ya, serta minyak. Itu yang perlu diperhatikan penggunaannya. Kenapa? Ya, karena makanan yang dikonsumsi ibu hamil itu, ya, 40% itu untuk pertumbuhan janinnya. Nah, sementara yang 60% ini adalah untuk kebutuhan ibu sehari-hari. Ibu kan setiap hari perlu beraktivitas, ya. Perlu makan juga kan, perlu energi kan. Nah, maka 60%-nya ini dari konsumsi harian selama kehamilan itu adalah untuk dirinya sendiri. Yang 40% adalah untuk pertumbuhan janinnya. Jadi kalau misalkan ada, ya, selama pertumbuhan kok janinnya tidak berkembang dengan baik, artinya tidak normal, ya, berkembang tetapi tidak optimal, maka kemungkinan dalam setiap asupannya itu bayi atau janin yang dikandungnya itu kurang lebih asupannya kurang dari yang 40% ini. Gitu. Ya. Jadi harapannya adalah ketika seorang ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, ya, ibu dalam keadaan status gizi yang normal, ya, bayinya juga dalam keadaan yang sehat sesuai dengan pertumbuhan perkembangan yang normal, ya, tidak atau dijauhkan dari gangguan-gangguan selama masa kehamilan berlangsung, ya. Kemudian juga bagi ibu hamil itu sendiri juga setidaknya, ya, menghindari dari segala gangguan-gangguan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, maka, ya, ibu hamil harus memegang prinsip. Prinsip apa? Tentu saja prinsip yang berkaitan dengan nutrisi. Ya. Dari 60% dan 40% untuk janin itu, dari 100% itu kita harus mencukupi, ya. Kemudian perhatikan peningkatan berat badannya secara bertahap, ya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian konsumsi dietnya otomatis juga harus yang seimbang, bergizi seimbang, ya. Kemudian juga harus menjaga keamanan makanannya. Kemudian dilihat aktivitas fisiknya juga harus cukup, ya. Kemudian menghindari obat-obatan, alkohol maupun rokok. Ya, itu adalah prinsip dari saat ibu dalam kondisi kehamilan. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan asupan tadi, ya, kebutuhan gizi itu, kita perhatikan dulu, ya, ibu dalam keadaan masuk trimester keberapa dulu. Ketika ibu hamil masuk ke trimester pertama, artinya 3 bulan pertama, ya, karena tadi, ya, peningkatannya kan maksimal 1 kilogram saja. Otomatis kebutuhan energinya juga ekstranya juga sedikit. Kalau perhatikan di sini, ya, kebutuhan energi ekstranya hanya 100 kilokalori per hari. Ya, mengingat apa? Ibu sedang dalam masa perubahan sistem hormonal, sistem metabolismenya, gitu. Nah, tetapi ketika ibu sudah mulai adaptasi dengan perubahan fisiologis dan seterusnya itu, maka pada trimester kedua dan trimester ketiga, yaitu pada bulan masuk ke 4, ya, sampai dengan sebelum persalinan, itu kebutuhan energinya adalah 300 kilokalori per hari. Jadi kalau yang sekarang sudah mengkonsumsi itu, ya, normalnya, kemudian ibu hamil perlu tambahan kurang lebih misal 1 buah pisang apel. Jadi kalau yang sekarang ini yang normal, ya, yang bukan yang tidak hamil sekali makan harus buahnya 3 kali sehari, berarti, ya, sehari 3 kali gitu, berarti harus tambah 1 lagi. Gitu. Ya, untuk trimester kedua juga demikian. Ini contoh makanannya yang ada. Gitu.
Kenapa pada trimester pertama ini kebutuhannya hanya sedikit? Ya karena apa? Pertumbuhan janinnya masih lambat. Kemudian yang perubahan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua, ketiga karena sudah mulai mengalami pertumbuhan janin yang lebih cepat dibandingkan dengan trimester yang pertama, sehingga otomatis kebutuhan gizinya juga akan semakin meningkat. Gitu. Ya. Ini adalah apa kalau saya bilang konversinya ya atau penukarnya ya. Jadi ketika pada trimester terutama untuk trimester kedua, ketiga ya kebutuhannya sekitar 300 karena beberapa ada yang menyebutkan 500 ya beberapa pustaka, silakan kita gunakan kita mau mengadop yang mana. Maka tambahan atau ekstra kebutuhan kalorinya ini bisa kita peroleh ya. Jadi dikonversikan atau penukar dengan misalkan tambahan susunya 2,5 gelas ya kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin kita konsumsi juga bagel ya kue bagel, kemudian ditambahkan dengan sandwich isi ya. Yang jelas kita harus perhatikan bahwa proteinnya, besinya, asam folat, kemudian serat karena ini adalah sebetulnya zat-zat yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil gitu. Nah, kenapa mesti serat dibutuhkan? Karena apa? Nanti pada saatnya, terutama pada trimester ketiga, ibu hamil akan lebih sering mengalami konstipasi, gitu. Ya, kemudian kenapa tadi saya contohkan sandwich? Sandwichnya kenapa isinya tuna? Karena tuna ini itu mengandung asam lemak omega. Ya, kalau omega itu otomatis untuk masuknya ke lemak esensial ya. Nah, ini memang dibutuhkan untuk perkembangan janinnya gitu. Nah, apakah hanya sekedar kalorinya saja yang diperhatikan atau kebutuhan energinya saja? Tidak, ya. Makronutrien atau zat-zat yang mikro, yang kecil, yang sedikit kebutuhannya seperti oleh tubuh itu juga tetap harus diperhatikan. Ya, contohnya kebutuhan asam folat, kebutuhan besi. Besinya itu bukan besi yang buat ini ya rumah bukan, tapi besi zat besi gitu ya. Nah, kemudian asam lemak dan seterusnya ya, termasuk juga besi. Nah, harapannya ketika kebutuhan gizi bisa diberikan secara adekuat, maka selama proses kehamilan berlangsung tidak terjadi komplikasi yang berhubungan dengan indikasi gizi. Contohnya seperti apa? Kejadian tadi yang sudah saya sebutkan, misalkan ada heartburn. Nah, apa sih heartburn ini? Heartburn itu adalah reflux dari makanan atau cairan yang sudah kita konsumsi, ya. Nah, sehingga ya kalau kita bayangkan mungkin kita mau mutah gitu ya, kan kita udah terasa banget tuh asam lambungnya menjadi naik lagi, ya. Kemudian perasaannya menjadi agak dalam bagian dada ya panas maupun sakit. Nah, ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Biasanya sebagian dari ibu hamil akan merasa ketakutan, males, takut, ngeri kalau misalnya kita mau makan lagi. Gitu. Nah, sehingga otomatis ibu pada saat itu mulai membatasi konsumsi makanan hariannya. Ya. Karena nggak mau ternyata orang heartburn atau muntah ternyata nggak enak sekali rasanya. Pada saat itu padahal di masa pertama pun kebutuhannya sudah mulai terjadi peningkatan meskipun hanya 100 kilokalori saja. Nah, sehingga inilah dietnya. Diet itu adalah pengaturan makan. Bukan berarti diet itu adalah meningkatkan berat badan, tidak ya. Diet itu adalah pengaturan makan. Nah, diet untuk ibu hamil dengan kasus heartburn itu dengan cara diberikan porsi makan yang sedikit, pelan-pelan, ya. Pilihlah makan makanan yang rendah lemak, ya jangan makan bakso dulu, ya jangan makan daging-dagingan dulu. Kemudian pilih ya lebih pilih makanan buah-buahan atau mungkin sayur-sayuran. Gitu. Kemudian minumnya di antara makan utama. Loh, apa bisa Bu? Kuat pasti. Karena apa? Porsinya makan sedikit ya, sehingga dia memungkinkan untuk kuat tidak makan kuat untuk menjaga jarak minum di antara makan utama
gitu. Jadi kalau sudah makan sedikit, maka jangan langsung minum. Karena nanti apa? Akan muncul kenaikan asam lambungnya. Itu reflux, makanan atau cairan bisa akan keluar lagi. Kemudian menghindari makanan pedas, ya. Gini, pada awal-awal itu karena terjadinya perubahan hormon, ibu hamil itu sering kepengen rasanya kecut-kecut gitu kan. Nah, ngidamnya buah. Boleh ya, tetapi kalau misalkan mau lupis, mau rujak boleh, tetapi jangan yang pedas. Karena kalau pedas akan memungkinkan terjadinya reflux. Gitu. Nah, pada awal-awal kehamilan itu ibu biasanya nanti gampang ngantuk, ya, malesan, kepengen tidur terus. Nah, tetapi kalau ibu hamil dalam keadaan heartburn, maka hindari untuk berbaring langsung setelah jam makan atau jam minum. Gitu. Nah, kemudian memakai baju daster karena apa, timbulnya rasa ketidaknyamanan ketika heartburn ini. Gitu. Nah, kemudian ada mual muntah yang kita kenal sebagai morning sickness. Ini terjadi pada trimester pertama. Ada istilah hiperemesis gravidarum. Itu berarti ibu mengalami mual muntah yang parah. Hiper itu kan tinggi, emesis itu kan muntah, gravidarum kehamilan. Gitu. Ya. Nah, pada saat terjadinya mual muntah atau morning sickness atau hiperemesis gravidarum, maka resiko tinggi ibu hamil untuk mengalami kehilangan cairan maupun elektrolit. Dan tentu saja asupan-asupan zat lain, ya terutama yang makro, itu juga nanti akan terbatasi. Nah, lalu bagaimana ibu hamil harus melakukan diet, ya? Ibu hamil bisa melakukan diet atau pengaturan makan ketika dia mengalami morning sickness atau hiperemesis gravidarum dengan cara, ya, sebelum bangun tidur itu mulai makan. Sebelum ini bangun ya, kita masih tiduran aja, kita makan dulu satu buah kue kering ya, crackers ya, yang tanpa gula. Kemudian atau mungkin bisa roti tawar yang dipanggang, tapi juga tanpa mentega, tanpa gula. Ya. Kemudian porsinya kecil, ya setiap kali makan porsinya kecil, tetapi sering. Nah, ini juga tergantung ya bagaimana dengan tingkat keparahannya. Kalau misalkan dia masih dia parah sekali, biasanya sampai tidak mampu mengkonsumsi makanan yang biasa, yang normal kita konsumsi, maka otomatis nanti masukkan cairan terutama itu juga akan mengalami ya beberapa kasus bahwa ibu hamil itu pun juga tidak bisa minum air putih, ya. Jadi bolehkah ibu diberikan jus atau soft drink? Boleh, karena ini dalam rangka untuk mendapatkan cairan adekuat. Tapi pilihan jusnya yang seperti apa, soft drinknya seperti apa, ya berapa jumlahnya itu yang harus diperhatikan, gitu, ya. Seyogianya soft drink ya jangan dikonsumsi. Tetapi kalau misalkan memang ternyata cairannya memang tidak adekuat, ya mau nggak mau kita harus gimana caranya ibu bisa mendapatkan cairan, ya, gitu. Nah, kemudian menghindari konsumsi minuman kopi ataupun teh, ya. Boleh ya, boleh karena ini kan tergantung dari kebiasaan.